Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Saya kasih tahu di awal, semua pembahasan dalam video ini adalah potential spoiler untuk volume 14 yang sudah dirilis tanggal 12 Maret 2020. So, kalau kalian tidak mau kena spoiler, tutup video ini. Tapi kalau kalian suka spoiler seperti saya, maka silakan ditonton sampai habis dan jangan di skip-skip, oke? Semenjak volume 14 rilis, forum-forum pun penuh dengan banyaknya spoiler yang bertebaran. Dan untuk saat ini sudah tersebar beberapa informasi tentang volume 14 beserta seluruh ilustrasi dan juga karakter sheet-nya. Perlu kalian ketahui, kalau semua informasi yang saya dapatkan berasal dari 3 sumber, yaitu subreddit Overlord, Discord server Overlord, dan juga forum diskusi Overlord Cina. Kenapa Cina? Karena dari informasi yang saya dapatkan, sepertinya kelompok yang bergerak untuk mentranslate volume 14 berasal dari Cina. Jadi semua informasi yang tersebar di forum internasional, sebagian besar diambil dari hasil translate Jepang ke bahasa Cina, lalu kemudian ditranslate lagi ke bahasa Inggrisnya. Dengan kata lain, forum Cina adalah forum yang paling up to date untuk saat ini. Bagi kalian yang bertanya, Bang, kira-kira kapan translate Inggris volume 14-nya kesebar? Jawabannya masih agak lama. Kenapa? Silahkan lihat sendiri di foto ini. Bisa kalian lihat betapa tebalnya volume 14. So, kalian tinggal kira-kira saja seberapa lamakah volume 14 bakalan rilis translate-nya jika bukunya saja setebal ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pertama, mari kita bahas tentang karakter sheet di volume 14. Karakter sheet pertama adalah dari Pangeran Zanak. Bagi kalian subscriber lama, apa kalian ingat ketika saya breakdown sinopsis volume 14? Saya pernah bilang begini, Pangeran Zanak, bisa apa orang itu? Nah, setelah melihat ilustrasi Pangeran Zanak di volume 14, saya merasa seperti ditampar oleh Maruyama Sensei. Sama sekali tidak pernah terbayangkan kalau Pangeran Zanak bakal menggantikan posisi Gazev dan bertarung menggunakan 5 harta kerajaan. Nah, kalau dari karakter sheet ini, kita bisa lihat bahwa Pangeran Zanak mempunyai job sebagai seorang raja level 1, pangeran level 4, pemimpin level 2, dan warrior level 1. Untuk penjelasan di sini adalah, karena kakaknya akan menjadi seorang raja, posisi Zanak tidak menguntungkan. Dia sama sekali tidak memiliki dukungan dari pihak kerajaan maupun bangsawan. Meskipun begitu, Zanak menolak untuk menyerah, semuanya demi masa depan keluarga kerajaan. Dia sangatlah tekun dan berkembang sedikit demi sedikit. Dia percaya jika dirinya, Renar, Gazev, dan satu orang lagi yang saya tidak tahu namanya bekerja sama, mereka bisa menghentikan Empire dan membangun kembali kerajaan yang kuat. Harusnya begitu kalau saya Nazarik tidak pernah ada. Kalau saya lihat dari penjelasan terakhir di karakter sheet ini, sepertinya penjelasan itu diambil sebelum kemunculan Sorcerer Kingdom. Makanya dalam penjelasan ini, Gazev dan kakaknya Pangeran Babro masih belum mati. Dan Empire yang dimaksud dalam penjelasan ini adalah Baharut Empire yang memang sudah lama menjadi musuh dari Rarity the Kingdom. Untuk poin penting yang bisa kita ambil adalah kalimat terakhir, yang berarti semenjak kehadiran Nazarik di New World, semua rencana yang sudah dibuat oleh Pangeran Zanak telah hancur berantakan akibat intervensi yang Ainz lakukan. Dan satu hal lagi, sepertinya di volume 14, Pangeran Zanak bakal menggantikan posisi King Ramposa karena terdapat job King pada karakter sheet Pangeran Zanak. Spekulasi saya pribadi, kenapa Pangeran Zanak menggunakan harta karun kerajaan adalah sebagai simbol perlawanan. Karena yang kita tahu, setelah Gazev mati, King Ramposa terlihat sangat depresi. Sehingga mungkin Pangeran Zanak berdiri di hadapan semua orang sambil menggunakan armor tersebut untuk memimpin semua orang di Rest the Kingdom dan membuat mereka percaya kalau Rest the Kingdom mampu melawan invasi Sorcerer Kingdom. Kita lanjut ke karakter sheet dari Azut Ainra. Dia adalah paman dari Lakius Ainra yang juga adalah petualang kelas Adamantite dari Rest the Kingdom dengan nama Red Drop. Kalau dari karakter sheetnya, kita bisa lihat kalau dia memiliki job sebagai seorang petarung jalanan, sniper, dan gym master. Catat di kata sniper. Untuk penjelasannya, menyebutkan nama lengkap Azut terlalu panjang. Dalam kurung, dia memiliki status sebagai seorang kesatria. Sehingga kami akan memperkenalkan dia sesuai dengan nama panggilan yang dia sukai. Meskipun dia adalah seorang petualang Adamantite, dia adalah yang terlemah di antara timnya dan juga yang terlemah dari semua petualang Adamantite. Semua skill dan kelas yang dia miliki semata-mata ada hanya untuk menggunakan pakaian itu. Nah, untuk penjelasan Azut bakal connect sama ilustrasi di volume 14. So, kita bakal lanjut ke karakter sheet yang lain dulu. Next adalah karakter sheet dari Platinum Dragon Lord. Dia memiliki kelas atau job sebagai seorang primitive caster, world connector, Over the Dragon, and Soul Adora. Di sini translate-nya masih belum jelas mengenai Over the Dragon dan Soul Adora. Dia mempunyai hobi mengawasi dunia, dan untuk penjelasannya, dia memiliki ras terkuat dari semua naga, dan dia pernah membunuh player sebelumnya. Walaupun dia adalah makhluk yang baik dan sangat pengertian, dia mampu melihat dan akan memprioritaskan segala sesuatu demi keuntungan yang lebih besar. Dan dia sama sekali tidak ragu untuk menumpahkan darah jika memang diperlukan.
Dia akan bersedia bekerja sama dengan para Dragon Lord yang lain yang memiliki ketertarikan yang sama, namun dia memiliki tujuan akhir yang sangat jauh berbeda. Hubungan seperti itu sangatlah rentan. Dia telah menciptakan banyak sekali benteng selama bertahun-tahun dan bereksperimen dengan membangun banyak sekali komunitas. Republik adalah salah satu contoh eksperimennya. Dia adalah Dragon Lord yang paling kuat di area timur. Dari penjelasan ini, kita bisa dapat banyak sekali info baru tentang Platinum Dragon Lord. Pertama, Platinum Dragon Lord bisa saja lebih kuat daripada Deep Darkness Dragon Lord. Kenapa? Karena Platinum Dragon Lord juga sudah tercatat pernah membunuh player. Selama ini, orang beranggapan Deep Darkness Dragon Lord lebih kuat dari Platinum Dragon Lord karena Deep Darkness Dragon Lord pernah membunuh player dan mempunyai satu world class item. Tapi ternyata, dari penjelasan ini, Platinum Dragon Lord juga pernah membunuh player dan memiliki hak terhadap segala peninggalan dari 8 Raja Serakah. Di sini juga kita bisa tahu kalau Platinum Dragon Lord adalah makhluk yang sangat cerdas sekaligus logis. Dia rela membunuh siapapun jika itu dianggap mengganggu tujuan akhirnya. Dan ternyata, Arglen City Council hanyalah negara yang Platinum Dragon Lord buat sebagai bahan eksperimen saja. Sehingga ini menjelaskan kenapa Arglen City Council dipenuhi oleh banyak ras yang saling hidup berdampingan. Dan akhirnya, karakter sheet dari Lucifer. Dari sini kita bisa lihat jelas bagaimana bentuk dari Lucifer. Dia adalah Supreme Being yang Ainz paling tidak sukai karena hobinya yang sering menyusahkan orang lain. Dan dia juga adalah Supreme Being yang bertanggung jawab dalam menciptakan seluruh golem yang menjaga Nazarick. Penjelasannya kurang lebih seperti ini. Dia memiliki kemampuan berkomunikasi yang buruk. Orang dengan kemampuan berkomunikasi yang buruk akan sangat susah berbicara dengan orang lain yang tidak begitu dia kenal. Tapi saat orang itu menarik perhatiannya, dia akan tiba-tiba menjadi orang yang sangat cerewet. Itu adalah contoh orang yang menyebalkan. Mereka merasa tidak apa-apa melakukan sesuatu yang salah selama orang lain merasa baik-baik saja dan tidak marah. Tapi tetap saja, Lucifer sama sekali tidak punya niatan buruk dan tidak banyak orang di Nazarick yang memahami hal ini. Bahkan Momonga sekalipun merasa terganggu. Dari penjelasan ini, kita semakin tahu kalau Lucifer adalah orang yang kesulitan untuk mengekspresikan dirinya dan terkadang malah terkesan mengganggu, padahal dia sama sekali tidak punya niatan yang buruk. Sehingga mungkin ini menjadi alasan kenapa dia sangat terobsesi dengan golem, karena untuk berinteraksi dengan golem tidak butuh skill komunikasi yang baik. Dan karakter sheet terakhir sekaligus yang paling menarik yaitu Rainer versi Iblis. Dia sekarang memiliki ras sebagai seorang imp level 1. Dia telah resmi menjadi penghuni Nazarick dan bermukim di lantai 9, dan jobnya sekarang adalah seorang aktris level 4 dan genius level 5. Penjelasannya, dia akhirnya menyadari impian terliarnya setelah dia berhasil menghancurkan harapan dan kebahagiaan dari para penduduk kerajaan. Dia sama sekali tidak merasa bersalah, malah lebih merasa bersyukur. Sensasi yang dirasakan sama halnya seperti saat seseorang merasa bersyukur kepada bumbu yang mereka gunakan untuk makan. Job jenius yang dia miliki yang mengizinkan dirinya untuk mengganti job. Akan tetapi, jobnya hanya bisa diganti sekali saja. Jenius adalah job yang langka. Hanya beberapa orang yang memilikinya. Oke, dari ilustrasi dan penjelasan di karakter sheet ini, sudah bisa sangat dipastikan kalau orang yang menjadi Witch di volume 14 adalah Rainer. Witch of the Ruined Country benar-benar terjelaskan dalam karakter sheet ini. Dari bagaimana Rainer berubah menjadi demon, mengeluarkan sifat aslinya yang sangat kejam, dan sama sekali tidak merasa bersalah ketika mengkhianati negaranya. Kalau dari penjelasan tentang job genius ini, sepertinya ini yang menjadi alasan kenapa Demiurge sangat tertarik dengan Rainer. Karena dia tahu Rainer punya job sebagai seorang jenius yang memungkinkan dirinya mengganti job atau bahkan rasnya. Dan demi kepentingan eksperimen, Demiurge mengutus Albedo untuk memberikan hadiah sebuah kotak kepada Rainer yang sepertinya berisi suatu pemicu untuk mengizinkan Rainer merubah rasnya menjadi seorang demon. Lalu, kenapa Rainer tinggal di lantai 9? Itu dikarenakan lantai 9 dideskripsikan layaknya sebuah hotel yang berisi banyak kamar, dan lantai 9 merupakan tempat para Supreme Being untuk beristirahat. Sehingga sangat wajar kenapa Rainer tinggal di lantai 9, karena memang lantai itu sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Selain itu juga, di lantai 9 ada Albedo, sehingga akan mempermudah Albedo jika ingin bertemu dengan Rainer. Dan yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana nasib Climb setelah Rainer resmi jadi demon? Di karakter sheet ini dijelaskan kalau hobi Rainer adalah melakukan XXX kepada Climb. Titik-titik pada gambar itu adalah kata-kata yang disensor. Nah, sekarang kata-kata apa itu? Saya dapat sebuah info yang berbunyi seperti ini. Tiap kali Albedo pergi menemui Rainer, dia selalu mencium bau seks di udara, dan Albedo menganggap Rainer lebih seperti sukubus daripada seorang imp. Ini artinya, sekarang nasib Climb telah berubah menjadi mainan bagi Rainer semenjak dia berubah menjadi demon.
mengenai penjelasan tentang dia merasa bersyukur seperti halnya menambahkan bumbu dalam makanan. Nah, bumbu yang dimaksud itu adalah orang-orang dalam panti asuhan. Kalau kalian ingat di light novel, Rainer pernah membuat sebuah panti asuhan. Nah, nasib panti asuhan itu sekarang dijadikan pengorbanan bagi Rainer agar bisa mengubah rasnya menjadi seorang demon. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang semua karakter sheet yang muncul di volume 14. Sekarang mari kita bahas tentang ilustrasi di volume 14. Kita mulai dari ilustrasi Azut dulu. Pertama, dari ilustrasi ini, kita bisa lihat kalau sepertinya Azut adalah karakter dengan kepribadian yang brengsek dan sangat suka mempermainkan wanita. Hal ini terlihat jelas dari ekspresi yang dia perlihatkan dan adanya perempuan di sekitar dirinya. Di ilustrasi kedua, kita melihat karakter berarmor hitam dengan menggunakan kapak sedang berada di udara dengan karakter yang terlihat seperti Gundam. Kalau kita kaitkan dengan penjelasan dari karakter sheet Azut tadi, yang mana seluruh skillnya sengaja dibuat untuk menyesuaikan dengan pakaiannya, maka kemungkinan besar karakter Gundam itu adalah Azut yang sedang menggunakan armor. Apalagi dia terlihat seperti sedang memegang senjata laras panjang yang kemungkinan besar adalah sniper. Dan hal ini juga cocok dengan job Azut yang adalah seorang sniper. Dan kalau kalian ingat, ketika Platinum Dragon Lord berbicara dengan Rigrid, pernah disinggung tentang salah satu member Red Drop yang mempunyai item dari Yggdrasil bernama Reinforced Armor. Maka kemungkinan besar, Reinforced Armor yang dimaksud oleh Platinum Dragon Lord pada saat itu adalah armor yang Azut miliki saat ini. Sekarang, dari mana Azut bisa mendapatkan armor itu? Dari info yang saya dapat, sepertinya armor yang Azut miliki itu adalah peninggalan dari pendiri kerajaan Restize. Armor tersebut ditemukan oleh para pendiri kerajaan bersamaan dengan 5 harta kerajaan yang saat ini Pangeran Zanak pakai. Ini juga menjelaskan kenapa bentuk armor itu terlihat seperti robot. Karena item itu berasal dari Yggdrasil yang merupakan game modern. Maka saya rasa wajar-wajar saja jika saja ada item Yggdrasil yang berbentuk seperti robot. Apalagi seperti yang kita tahu, Chizu sendiri adalah NPC dengan ras automaton. Dengan adanya armor Gundam itu, maka sangat masuk akal kenapa Azut bisa menjadi seorang petualang kelas Adamantite walaupun dirinya dibilang sebagai petualang Adamantite terlemah. Karena sumber kekuatannya murni berasal dari armor Gundamnya. Oh, satu lagi. Azut menjadi karakter kedua yang sudah dipastikan menggunakan senjata sama halnya seperti Chizu. Pertanyaan selanjutnya, siapakah orang dengan armor hitam di gambar ini? Jawabannya adalah Albedo. Dari mana kita bisa tahu kalau itu adalah Albedo? Pertama, dari kapak yang dia gunakan. Siapa lagi coba di dalam cerita Overlord yang menggunakan armor serba hitam sambil membawa kapak kalau bukan Albedo? Alasan lainnya kita bisa lihat dari bentuk helmnya. Dari gambar ini, kita bisa lihat kalau bentuk helm dalam gambar itu mirip dengan helmnya Albedo, yang mana terdapat 3 tonjolan di atas kepalanya. Sehingga saya rasa ini sudah sangat menjelaskan kalau karakter berarmor hitam itu adalah Albedo. Artinya, dalam gambar ini akan terjadi pertarungan antara Azut yang adalah seorang sniper dengan armor Gundamnya melawan Albedo, sang NPC dengan pertahanan terkuat di Nazarick. Masih ada hubungannya dengan Azut, yaitu pada gambar ini. Kita bisa lihat ilustrasi seorang perempuan bermata biru dengan rambut perak sedang bertarung menggunakan armor. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa dia? Dalam Overlord, setahu saya, satu-satunya karakter berambut silver hanyalah Shaltir. Tapi seperti yang kita tahu, armor yang Shaltir miliki tidaklah seperti yang terlihat di gambar. Apalagi gambar ini terlihat kalau dia adalah karakter yang menggunakan kapak. Spekulasi untuk saat ini, sepertinya karakter itu adalah salah satu member dari Red Drop. Kalau kita hubungkan dengan ilustrasi Azut tadi, yang mana dia dikelilingi oleh gadis, maka mungkin saja seluruh member dari Red Drop adalah perempuan, dan salah satu perempuan itu adalah karakter ini. Next, kita punya ilustrasi yang keren, yaitu Brain yang sedang memegang katananya dengan semacam aura biru di sekitarnya. Dari info yang saya dapat, dalam volume 14 ini, Brain akan bertarung melawan Cocytus. Dan dikabarkan kalau Brain mati membeku ketika melawan Cocytus. Nah, informasi ini sangatlah connect dengan ilustrasinya, yang mana kemungkinan aura biru dalam ilustrasi itu adalah salah satu skill pasif Cocytus, yaitu Frost Aura. Info lengkapnya seperti ini. Brain mati secara terhormat sebagai seorang pahlawan ketika melawan Cocytus, dan dirinya mati membeku. Cocytus berencana untuk menjadikan Brain sebagai koleksinya, tapi secara tidak sengaja, Mare malah menghancurkan mayat Brain menjadi berkeping-keping. Momen ini bisa dibilang lucu sekaligus menyedihkan. Selamat jalan Brain, terima kasih telah menjadi seorang pemotong kuku bagi Shaltir. Ilustrasi berikutnya terdapat gambar Pangeran Zanak, King Ramposa III, Rainer, dan Albedo. Sepertinya gambar ini berada sebelum Rainer berubah menjadi demon.
Berdasarkan volume sebelumnya, Albedo merupakan utusan dari Sorcerer Kingdom untuk melakukan kontak dengan Rest in the Kingdom. Dan sepertinya, ini adalah ilustrasi di mana Albedo mulai menyatakan perang kepada Rest in the Kingdom akibat tindakan dari para bangsawan yang memancing amarah Sorcerer Kingdom. Dan ilustrasi terakhir adalah gambar perempuan dengan tato ular di tangan yang sedang sujud. Perempuan itu adalah Hilma, mantan member dari Eichfinger yang sudah menjadi bawahan Nazarik. Untuk penjelasan dari gambar ini masih belum saya ketahui, tapi mungkin saja ini adalah bentuk loyalitas Hilma kepada Ainz agar nyawanya tetap diampuni. Sebenarnya masih ada satu ilustrasi lagi, atau mungkin lebih tepatnya 2 lembar lagi. 2 lembar ini memperlihatkan kepada kita kalau volume 15, Overlord sudah dipastikan bakalan rilis pada saat Spring 2021, yang mana artinya kemungkinan besar bakalan rilis pada bulan April 2021 dengan judul The Half-Wood Elf Godkin. Ini menandakan kalau volume 15 bakalan berfokus kepada si Raja Elf yang gila dan juga Zetsu Zetsume. Berarti, kita masih harus menunggu 1 tahun lagi agar karakter Zetsu Zetsume diceritakan sepenuhnya. Oke, itu semua adalah ilustrasi yang muncul dalam volume 14. Sekarang mari kita bahas informasi-informasi yang tersebar tentang volume 14. Pertama, ingat karakter Daudrilion Auriculus, karakter naga yang menjadi ratu dari Draconic Kingdom. Dalam volume 14 ini, dikatakan kalau dia gagal mengendalikan wild magic-nya dan malah menyebabkan 3 juta penduduknya terbunuh. Karena merasa bersalah sekaligus ketakutan, dia segera kabur meninggalkan Draconic Kingdom melalui terowongan bawah tanah yang ada di daratan Kadze. Dan terowongan tersebut mengarah ke Sorcerer Kingdom. Dari info ini, kita bisa beranggapan kalau di masa depan karakter Daudrilion akan menjadi bagian dari Sorcerer Kingdom. Atau jangan-jangan malah dijadikan bahan percobaan sama Demiurge di Happy Farm-nya. Ini berarti Draconic Kingdom sekarang sudah runtuh dengan sendirinya, sama halnya seperti Elf Country yang sudah runtuh karena ditinggal kabur sama raja gilanya. Kedua, terjadi pertarungan antara Entoma dan Evil Eye. Dan dalam pertarungan itu, Evil Eye hampir saja mati terbunuh, lalu kemudian diselamatkan oleh Platinum Dragon Lord dalam wujud armornya. Ainz kemudian mencoba membunuh Platinum Dragon Lord dengan sihir Instant Death, yang mana kemungkinan besar adalah Grasp Heart. Tapi ternyata di dalam armor yang Ainz target tidak terdapat siapa-siapa, sehingga membuat skill Instant Death-nya tidak berfungsi. Dan katanya, Ainz sempat merasa kaget karena dia sama sekali tidak pernah tahu sebelumnya ada item seperti itu di dalam Yggdrasil. Info berikutnya adalah kabar bahwa King Ramposa menang melawan Albedo. Untuk poin ini ada 2 penjelasan. Pertama, kata menang di sini hanyalah bentuk depresi yang King Ramposa pendam. Karena dia sudah terlalu lama stres dengan keadaannya saat ini, yang mana anak pertamanya mati, anak perempuannya jadi demon, dan orang yang paling dia percayai juga mati, maka sepertinya King Ramposa III mencari sebuah celah untuk membuat dirinya merasa percaya diri. Makanya dikatakan kalau King Ramposa III menang melawan Albedo dalam perkara akal. Sepertinya terjadi semacam perdebatan antara mereka berdua, dan Albedo tidak bisa membantah perkataan King Ramposa. Dan hal ini dijadikan sebagai bentuk pencapaian bagi King Ramposa, karena setidaknya bisa menang meskipun hanya dalam perkara akal. Tapi kemudian Maruyama bilang, kalau saja Shin Beruan Bauza Keruga yang Raja Ramposa miliki kena, bahkan Ainz sekalipun bisa mati. Shin Beruan ini merupakan skill yang diambil dari referensi anime Zack Bell. Sihir tersebut dikatakan sebagai sihir yang sangat kuat dan mampu memanggil naga yang sangat kuat. Untuk info ini masih sangat rancu, kita tunggu saja info lebih jelasnya nanti. Tapi kalau menurut saya, sepertinya King Ramposa sempat menggunakan skill Shin Beruan, lalu kemudian skill tersebut ditahan oleh Albedo. Dan kalau saja skill tersebut langsung mengenai Ainz, tanpa ditahan oleh Albedo, bisa saja membuat Ainz terbunuh. Karena stres melihat skill terkuat yang dia miliki tidak mampu membunuh Ainz, membuat King Ramposa mencari cara agar dirinya tidak merasa perjuangannya selama ini menjadi sia-sia. Lalu kemudian terjadi adu argumen yang berakhir dengan kemenangan King Ramposa meskipun hanya sekedar menang argumen. Oke, kita lanjut ke poin keempat. Sepertinya volume 14 ini berjalan sesaat setelah volume 13. Jadi, inti dari volume 14 ini adalah orang-orang yang kemungkinan adalah bangsawan dari Rest in the Kingdom mendapatkan kabar kalau Ainz sudah mati. Sehingga mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Sorcerer Kingdom seperti yang ada di sinopsis volume 14-nya. Kalau memang saja info ini benar, sepertinya ini menjelaskan kenapa Lupus Regina Beta menyebarkan kabar kalau Ainz sudah mati di ending volume 11. Sepertinya semua itu adalah rencana Ainz untuk memanfaatkan keadaan di Holy Kingdom dan menyebarkan kabar bahwa Ainz telah mati. Dengan adanya kabar ini, tentu akan memancing mereka yang sejak awal ingin membalas dendam kepada Sorcerer Kingdom dan akan menjadi alasan yang sangat bisa diterima jika saja Ainz ingin menginvasi Rest in the Kingdom secara seutuhnya. Dan informasi terakhir adalah sejumlah info yang saya dapatkan dari forum Overlord Cina. Pertama, pemimpin dari Holy Kingdom yang baru telah terbunuh. Sepertinya orang yang dimaksud adalah Remedios. Kedua, Dragon Queen sekarang menjadi bagian dari Nazarik, yaitu Daudrilion Auriculus yang kabur sebelumnya. Ketiga, Ijania,
kelompok assassin legendaris yang sekarang berada di bawah kekuasaan Demon Country. Untuk Demon Country ini saya masih belum tahu maksudnya apa. Keempat, Brain mampu menggunakan skill yang setara dengan skill level 40, tapi kemudian terbunuh dalam pertarungan melawan Cocytus. Kelima, kerajaan telah hancur dan raja mereka telah dibunuh. Hanya daerah dan orang-orang dari Blue Rose yang tersisa, dan mereka menuju ke Sorcerer Kingdom. Kalau kita kaitkan dengan info sebelumnya, sepertinya Zanak masih hidup dan menggantikan posisi King Ramposa yang terbunuh, walaupun sebenarnya Zanak hanya dimanfaatkan sebagai pemimpin boneka. Keenam, Pandora berhasil mengelabui Platinum Dragon Lord dengan skill beraktingnya dan membuat Platinum Dragon Lord meremehkan Ainz. Untuk poin ini, ada dua kemungkinan. Pertama, Pandora menyamar menjadi Rigrid dan sengaja membuat Platinum Dragon Lord meremehkan Ainz. Makanya Platinum Dragon Lord berani turun ke medan perang untuk melawan Ainz. Atau mungkin pertarungan antara Ainz versus Platinum Dragon Lord sebenarnya adalah pertarungan Platinum Dragon Lord melawan Pandora Actor. Di sini Pandora Actor sengaja berakting seakan-akan Ainz lebih lemah daripada Platinum Dragon Lord. Makanya Platinum Dragon Lord kemudian meremehkan dia. Nah, informasi ini bakalan connect dengan pembahasan tentang teori kenapa di cover volume 14 Ainz terlihat menggunakan Undead untuk melawan Platinum Dragon Lord. Karena semua itu demi membuat Ainz terlihat lebih lemah dari Platinum Dragon Lord. Oh ya, satu informasi lagi. Semenjak volume 14 rilis, Maruyama sudah memastikan dengan sangat jelas kalau Overlord bakalan tamat di volume ke-17-nya. So, saya rasa itu saja untuk semua informasi yang bisa saya kumpulkan. Semua informasi ini tercecer di dalam forum-forum yang akhirnya saya kumpulkan satu persatu dan memilih mana yang paling masuk akal. Dan kalau ada yang bilang spoiler seperti Philip bakalan menikahi Albedo dan Ainz bakal diusir dari Nazarick, saya bilang di sini semua informasi itu adalah hoax. Gak usah dipercayai dan sudah saya pastikan sendiri. So, selesai juga pembahasan tentang potensial spoiler untuk volume 14 ini. Kita tunggu saja update beberapa hari atau minggu ke depan. Kemungkinan besar bakalan mulai bermunculan volume 14 yang sudah ditranslate. Semua informasi yang saya sebutkan di atas masih belum bisa dikonfirmasi 100% karena masih ada potensi untuk salah. Jadi nggak perlu terlalu dipercayai sebelum akhirnya kita bisa baca sendiri. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.